Siapa di sini yang lagi ngerasa capek banget? Capeknya tuh bukan sekedar capek fisik aja, tapi juga capek sama kehidupan ini. Ngerasa hampir setiap harinya rutinitas tuh sama aja. Mulai dari bangun tidur, berangkat kuliah, atau kerja yang udah kerja, terus pulang, tidur, besoknya bangun lagi, gitu terus. Dan sesekali buka HP, main HP, lihat story temen-temen, ada yang udah lulus, ada yang udah kerja, kerjaannya udah mapan, dan bahkan ada yang sudah married. Merasa hidup mereka tuh kelihatannya seru banget ya. Semuanya tuh kayak berjalan baik-baik aja, mulus-mulus aja gitu. Dan di situ tanpa sadar kamu mulai ngebandingin kehidupan kamu sama kehidupan mereka. Terus dalam hati nyelotok bilang, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal kalau dilihat dari luar, kehidupan kamu tuh baik-baik aja. Masih bisa senyum, masih bisa ketawa bareng teman-teman. Tapi di dalam itu ngerasa kayak ada yang kurang gitu, kayak ada yang mengganjal, kayak ada yang sesuatu yang hampa. Tapi kamu sendiri tuh nggak tahu kenapa dan apa alasannya. Terus ngerasa usia ini terus bertambah, usaha yang jalan juga terus jalan gitu kan. Capek, ya apalagi. Tapi yang bikin bingung tuh sebenarnya gue mencari apa sih? Ngerasa kalau arah hidup ini tuh malah makin gak jelas jalannya. Sementara teman-teman yang lain tuh satu persatu sudah mulai kelihatan jadi orangnya. Pada titik ini, kepala mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti, gue ini sebenarnya lagi di mana ya? Kenapa gue ngerasa kayak gak kemana-mana? Kenapa hidup gue ini rasanya di sini-sini aja? Apa sih yang salah sama hidup gue? Kalau kamu ngerasa atau pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, tenang, kamu gak sendiri kok. Banyak orang-orang yang seumuran kamu itu ngalamin hal kayak gini. Bisa jadi kamu lagi berada di fase yang namanya quarter life crisis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, aku Nuresha Malia, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang kali ini mau ngajak kalian semua buat bahas dan ngobrol bareng kenapa hal-hal yang kayak tadi tuh terjadi dan bagaimana Islam memandangnya serta memberikan solusi berdasarkan jurnal Quarter Life Crisis Phenomenon, Views and Solution According to Islamic Psychology, karya Ajat Hidayat dan rekan-rekan. So, calm your mind, don't run around, truth not now, let's break it down. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Jadi, quarter life crisis itu adalah fase krisis emosional, yaitu fase di mana seseorang merasa bingung, cemas, atau nggak yakin sama arah hidupnya. Dan biasanya dialami sama orang yang usianya 18-30 tahun. Menurut Arnett, psikolog terkemuka, quarter life crisis ini disebut sebagai fase emerging adulthood, yaitu fase peralihan dari remaja ke dewasa. Jadi, orang-orang yang mengalami fase ini bukan lagi anak-anak, tapi juga belum sepenuhnya merasa dewasa. Pada fase ini tuh banyak hal yang mulai terasa beratnya. Misalnya, mulai mempertanyakan diri sendiri, sebenarnya tuh aku siapa sih? Mau jadi apa? Juga sering bingung soal arah hidup, cemas tentang masa depan, dan takut salah ngambil keputusan. Terus Erikson juga menyebutkan fase ini sebagai fase intimacy versus isolation. Maksudnya, orang yang berada di fase quarter life crisis ini ingin sekali dekat sama orang lain, ingin diterima sama orang lain. Tapi di saat yang bersamaan itu, mereka tuh takut gagal, takut ditolak, dan kadang merasa sendirian. Jadi, dapat banget nih perasaan campur aduknya. Selain itu, orang yang berada di fase ini tuh sering banget ngebandingin diri sama orang lain. Dan hal ini tuh bikin pikiran dan perasaan jadi nggak tenang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya banyak Gen Z yang ngalami quarter life crisis? Penelitian di Indonesia menunjukkan hampir 98% anak muda pernah mengalami fase ini. Hampir semuanya itu pernah merasa bingung, cemas, atau nggak yakin sama arah hidupnya sendiri. Ada beberapa penyebab utamanya. Yang pertama itu ada tekanan ekonomi.
harga-harga yang terus naik, biaya hidup semakin tinggi, sementara lapangan pekerjaan itu bisa dibilang masih cukup terbatas. Jadi wajar aja kalau banyak yang merasa tertekan. Yang kedua itu ada ketidakpastian karir. Kadang kita nggak tahu nih mau kerja di mana, mau di bidang apa, takut salah pilih, atau merasa kemampuan kita itu belum cukup. Hal ini yang bikin bingung dan takut salah langkah. Dan yang ketiga, ada perasaan nggak layak punya kehidupan yang lebih baik. Kita sering ngerasa belum cukup, padahal sebenarnya itu kita sudah berusaha semampu kita. Nah, perasaan kayak gini tuh bisa muncul tanpa disadari. Belum lagi dari media sosial. Kita hidup di zaman dimana pencapaian orang lain tuh kelihatan setiap harinya. Proses hidup kita itu terus dibandingkan dengan kehidupan orang lain, dan standar kesuksesan terasa semakin tinggi. Akhirnya, efeknya itu bukan cuma capek fisik aja, tapi juga capek mental. Jadi nggak heran kalau misalkan banyak Gen Z yang stuck, bingung, atau ngerasa hidup gini-gini aja gitu. Nah, di dalam Islam, perasaan cemas, takut, gelisah, itu disebut dengan khauf. Rasa takut atau khauf yang muncul di hati manusia itu wajar, dan memang bagian dari kehidupan. Manusia itu pasti diuji dengan rasa takut, khawatir, juga berbagai tantangan kehidupan lainnya. Allah sendiri berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, yaitu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Seringkali masalah itu muncul karena kita kehilangan makna hidup. Kita itu terlalu fokus sama pencapaian duniawi. Contohnya seperti status, uang, pekerjaan, dan pengakuan orang lain, hingga lupa tujuan hidup yang sebenarnya. Islam mengingatkan kita bahwa setiap ujian itu, termasuk rasa cemas, gelisah, takut, itu adalah kesempatan buat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin ada hikmah di setiap cobaan-cobaan itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas menyebutkan tujuan hidup manusia yang tertuang dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau tujuan hidupnya cuma untuk dunia, sedikit tertinggal aja udah ngerasa kayak gagal total. Padahal sebenarnya hidup itu bukan cuma soal materi dan status. Nah, Islam ini nggak cuma ngejelasin masalahnya aja, tapi juga kasih cara buat kita biar kita bisa lebih tenang menghadapi quarter life crisis. Yang pertama itu perkuat hubungan dengan Allah. Banyak penelitian menunjukkan orang yang punya religius yang baik cenderung lebih tenang menghadapi fase krisis seperti ini. Hubungan yang kuat dengan Allah itu bisa bikin hati lebih damai, pikiran lebih jernih, dan gak gampang panik dalam menghadapi masalah. Terus yang kedua, sholat sebagai terapi jiwa. Sholat itu bukan cuma kewajiban aja, tapi juga kebutuhan jiwa. Gerakan sholat, doa, dan kekhusyuan di dalamnya itu bisa membantu menenangin pikiran dan hati. Jadi saat lagi capek, bingung, atau ngerasa stuck, sholat itu bisa jadi terapi yang bikin kita lebih fokus dan lebih tenang. Terus yang ketiga, ada mentadaburi Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai asyifa atau penyembuh bagi kegelisahan hati. Dengan membaca, memahami, dan merenungi ayat-ayat suci Al-Quran bisa bikin hati itu lebih ringan, lebih tenang, dan memberikan kita perspektif baru tentang kehidupan. Yang keempat itu ada husnuzon kepada Allah atau berprasangka baik kepada Allah. Kita harus berprasangka baik kepada Allah karena kita itu nggak tahu dan nggak ngerti rencana Allah itu seperti apa. Tapi kita yakin bahwa Allah itu sebaik-baiknya perencana. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 54, Wallahu khairul makirin, yang artinya Allah sebaik-baiknya perencana. Karena bisa jadi yang tertunda itu sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Allah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bersabar dan tetap berbaik sangka atau khususun kepada Allah. Dengan begitu membuat hati kita lebih tenang dan gak gampang putus asa. Nah,
Pada intinya, dengan memperkuat hubungan dengan Allah SWT, salat khusyuk, mentadaburi Al-Quran, dan husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah, kita insya Allah bisa melewati fase quarter life crisis ini. Ingat bahwa Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusrah, inna ma'al usri yusrah. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Thank you banget yang udah mau nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa bikin hati lebih tenang lagi, dan memberi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.